Udah dari keluar kandang sampai ke lahan umbaran. Nah, kita lihat nih before afternya. Gitu. Kita punya cara unik gitu, bisa menggemukkan domba dalam waktu 2 jam sampai 3 jam saja. Terus kalau di umbar itu kita treatmentnya tuh 1 siang dikeluarin, 2 setelah pulang itu si kambing tuh dikasih minum dengan air garam. Gitu. Jadi ketika dia datang ke kandang, kita udah sediain tempat minum dan air garam. Sebenarnya kita juga belajar dari teman-teman tradisional yang ada di pesisir kan, yang kambingnya diumbar tuh. Nah, itu kan luar biasa banget gitu. Mereka sebelum kita nerapin, kita belajar dulu ke sana gitu. Jadi kebun farm ini mengadopsi nilai-nilai yang baik dan bisa diterapkan di kita gitu. Entah itu pola tradisional, semi modern atau pola modern gitu yang baik dan bisa kita terapkan, kita gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel HijiTV nih teman-teman. Kali ini kita berkunjung lagi, bersilaturahmi lagi ke mana nih? Kuningan ya. Waduh, salam kenal. Salam kenal. Gimana kabarnya Adam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dikunjungin lagi dari timnya HijiTV, salah satu konten kreator terkait peternakan gitu. Hari ini kita mau konten apa nih, Mungkin sekarang nih, mungkin domba-domba udah pada ini sekarang ada domba-domba ya. Iya, gitu. Ini kita mau cerita nih pola apa ya? Ini sharing. Bentar, sebelum lanjut, perkenalan dulu lah. Oh iya benar, mungkin karena mungkin dah baru lagi gitu. Dikenalkan, nama saya Adik Karhel Lambang dari Kebun Farm, lokasinya di Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Kuningan gitu. nih, teman-teman. Jadi karena kita di sini kita punya aktivitas namanya itu farm kita Kebun Farm. Gitu. Kebun Farm ini sesederhana bahwa peternakan ada di kebun. Nah, dengan adanya pola kita peternakan di kebun, akhirnya kita punya sedikit pembeda gitu, sedikit keunikan dari farm-farm lain, yaitu diumbar gitu. Nah, hari ini Adam jauh-jauh dari Tasik pengen lihat nih domba kita diumbar. Jadi dilihat udah dari keluar kandang sampai ke lahan umbaran. Nah, kita lihat nih before afternya. Gitu. Kita punya cara unik gitu, bisa menggemukkan domba dalam waktu 2 jam sampai 3 jam saja. 2 jam 3 jam. Iya gitu. Ini makanya para selanan gitu ya. Gitu. Karena polanya kita di sini diumbar, jadi si domba itu makanya prasmanan bebas gitu. Tapi tetap ada plus minusnya. Gitu. Nah, itu yang kita mau pertanyakan nih. Ini kalau terutama di sekarang musim kemarau sekarang. Nah, kalau di musim kemarau sekarang sebenarnya kan pola diumbar ini kan udah sangat tradisional ya. Gitu. Beda sama cerita teman-teman yang semi modern atau modern. Gitu. Kalau di pola tradisional itu kan sudah turun-menurun dan sudah dilakukan terus-menerus oleh beberapa generasi, dan ya dari dulu kan makanya digembala tuh ya di Angon gitu. Nah, plusnya adalah kita nggak berat di pakan. Betul. Karena ongkos biaya operasional pakan itu kan sampai 70% dalam sebuah peternakan. Nah, untuk di pola diumbar ini kita bisa memangkas itu. Itu kalau kita dikeluarin itu setelah duhur, gitu, jam 1, jam 2 gitu. Karena kondisi kita di pegunungan dan lahan kita kebunnya itu agak teduh gitu. Dulu kita pernah sampai belajar dari kejadian kita. Kalau terlalu pagi tuh embun. Karena kita dari pegunungan jam 10, jam 11 tuh terkadang masih ada embunnya. Itu kan nggak baik ke domba. Kedua, cacing. Cacing masih di permukaan. Nah, itu juga bisa bikin kematian ke domba. Kita adalah cerita sedihnya gitu sebelum bisa nemuin pola diumbar hari ini gitu. Dan ketika musim kemarau, itu tadi minusnya. Plusnya adalah ketika musim kemarau seperti saat ini, ketika farm-farm atau peternak lain kesusahan cari rumput, kita merdeka. Bukan kita yang nyari rumput, dombanya nyari rumput gitu. Mandiri gitu. Memang harus ya, tantangannya adalah kita harus punya lahan gitu. Nah, sekarang aja dombanya udah hilang kan tuh. Aduh, mana ya? Iya, makanya nih. Berarti tadi punya pola berapa jam tuh gemuk? Nah, kita biasanya dia nyampe kandang tuh jam 4, jam 5. Nah, dari jam 1 ya kurang lebih 2-3 jam lah. Mana before afternya nih? Nah, kita lihat nih ya. Ini si Merino ini kan agak kurus nih. Ya.
kita sorot tuh. Ya. Nah, itu before-nya tuh. Ya, mungkin nanti kita lihat lagi gitu ya. Ya, nanti setelah datang kandang kita lihat afternya seperti apa. Oke, siap. Berarti ini yang dikeluarin ini berapa ekor sekarang nih ya? Kalau populasi tuh hampir di 60, tapi karena kalau udah jantan yang udah agak beger, agak dewasa, kita kandangin gitu. Karena jantan itu suka berantem, suka belajar ngawin. Nah, itu kan ngerusak kebetina gitu. Apalagi kadang-kadang masih kecil tuh sama dia belajar kawin, takutnya kan tetap aja nggak inilah gitu, kita ngejaga gitu. Kalau yang diumbar hampir ada kurang lebih ada 50 ekor. 50 ekoran sekarang. 50 ekoran. Sama gitu. cempet-cempean ya. Cempet yang udah cukup umur. Gitu. Kalau yang masih umur 1 bulan ke bawah kita enggak gitu. Dan kita ngelepasin bebas domba itu di musim kemarau aja. Gitu. Malah di musim hujan kita masukin kandang. Gitu. Karena cuacanya lebih ekstrim. Iya, gitu. emang di sini pegunungan juga dingin banget kayaknya. Satu lebih dingin, dua hujan itu kan bisa kembung, bisa mencret gitu kan. Nah, kalau musim kemarau, wah itu pokoknya kita plusnya adalah kita merdeka gitu. Ketika yang lain pusing rumput, pusing ngarit gitu, pakan harus beli terus gitu, kita merdeka aja gitu. Cuma minusnya kita di musim hujan gitu. Kalau di musim hujan kita hanya sesekali lah, bahkan kalau misalnya emang udah hujan intensitas hujannya udah rutin, kita udah nggak sama sekali kita umbar gitu, karena itu bisa beresiko sakit dan kematian pada dombanya gitu. Jadi ini sharing cerita aja dari kebun farm gitu, pada teman-teman gitu. Barangkali yang punya lahan luas, kebunnya tidak terpakai atau ada hamparan luas, itu bisa digunakan pola ini gitu, karena banyaklah keuntungan dari sistem umbaran, yaitu 1 dari pakan, 2 birahi alami gitu. Siklus birahnya terjaga gitu, karena misalnya dia 21 hari karena sering diumbar dengan jantan, secara tidak langsung akan dikawin terus gitu. Kita jadi nggak usah harus ngeluarin jantan, betina kita kawinin gitu. Mana ini dombanya, Nak? Wah, udah hilang nih ya. sekalian jalan cariin. Iya, boleh. Nih kayaknya kita masuk kebun. Nah, Adam sambil ngobrol nih lah. Iya, digerusuk-gerusukin ke kebun. Ini adventure teman-teman nih kita. Ini waduh, ini mesin babat rumput alami iya, betul. Ini ada rumput tanamnya juga, ada rumput budidayanya. Kirain yang diumbar tuh kambing doang gitu. Ya, kambing domba. Kambing domba itu kan dua materi, ada kambing domba gitu. Ini nih teman-teman. Berarti kalau untuk kambing udah dari tadi ya? Ya, kalau kambing beda circle, jadi nggak nyatu. Gitu. Terus dia udah nggak tahu entah kemana. Nah, kita pejantannya pakai F1 Dorper gitu. Jadi secara tidak langsung dia kembali ke nenek moyangnya yang di Australia. Nenek moyangnya di Afrika kan diumbar juga gitu. Jadi si F1 Dorper ini yang kita ambil dari teman kita, udah mulai dewasa, terus mungkin udah bisa kawin, akhirnya kita kolonikan dan ambil diumbar. Iya, mantap ini teman-teman. Nah, berarti untuk yang perawatan ini, untuk diumbar ini untuk kemarau aja gitu ya? Kemarau aja. Terus kalau diumbar itu kita treatmentnya tuh 1 siang dikeluarin, 2 setelah pulang itu si kambing tuh dikasih minum dengan air garam. Gitu. Jadi ketika dia datang ke kandang, kita udah sediain tempat minum dan air garam gitu. Jadi secara tidak langsung dia akan minum buat mineralnya, buat kalsium dia, karena dia kan jalan-jalan gitu. Terus dia kan semakin banyak varian hijauan semakin bagus. Nah, ya begitu pula yang diterapkan di sini gitu, parasmanannya gitu. Udah jauh aja, udah hilang aja. Gitu. Jadi kalau pulang dicariin atau gimana nih, Memang awalnya kalau misalnya domba-domba awal dia nggak bakal jauh gitu, dan dia masih kaku lah atau masih adaptasi lagi ketika diumbar jauh. Tapi kalau udah domba-domba lama, nanti jam 4 nih dia udah waktunya pulang, dia akan datang sendiri ke sekitar kandang. Meskipun lihat lokasi umbarannya seperti ini, dia ketika waktunya kenyang dan waktunya udah dibiasakan seperti itu, dia akan datang sendiri gitu. Jadi tinggal kita buka gerbangnya, kita masukin ke kandang. Gitu teman-teman nih. Wah, ini mana nih, udah ngilang lagi nih.
Jadi ini jenis apa aja nih, Merino Campur. ya? Ada Merino, ada Garut, ada Cross Texel, ada Cross Suffolk-nya. Oh, Gitu, F1 Dorpernya gitu. Karena kita breeding di sini. iya. Nah, Oh, ini nih. ini jalan-jalan yang buat mereka nih, jalan mereka. Ini tuh. Tuh kan tuh. Aduh, Waduh, waduh kan. wah, Nah, ini. ini lokal juga ada. Gitu. Wah kan. Waduh, waduh. Kemana sana teman-teman? Nah, suka begitu kalau ketinggalan sama teman-temannya. Terlalu fokus ya. Nah, ini teman-teman. Nah, berarti buat teman-teman yang punya lahan kayak gini mungkin ada agak luas lah gitu, Iya, hijauannya banyak. betul. Ini boleh ditiru nih ya. Betul banget gitu. Sebenarnya kita juga belajar dari teman-teman tradisional yang ada di pesisir kan, yang kambingnya diumbar tuh. Ya. Nah, itu kan luar biasa banget gitu. Mereka sebelum kita terapin, kita belajar dulu ke sana gitu. Jadi kebun farm ini mengadopsi nilai-nilai yang baik dan bisa diterapkan di kita gitu. Entah itu pola tradisional, semi modern atau pola modern gitu yang baik dan bisa kita terapkan, kita gunakan gitu. Karena kan kembali lagi gitu, setiap farm beda-beda, setiap geografisnya beda-beda, jadi nggak bisa dipukul rata juga kan. Ya, ya, ya. Nah, untuk ini untuk diumbar kayak gini, untuk yang pertama gitu, pertama turun tuh, itu yang dirasa apa, ada penyakit apa tuh, Nah, sebelum kayak gini gitu. Ya, sebelum itu ya tadi kita dulu terlalu pagi ngeluarinnya, akhirnya kan berdampak ke si dombanya karena geografis kita lebih tinggi, embun masih ada jam 10 jam 11 ternyata masih ada embun dan cacing masih di atas permukaan gitu. Jadi kalau kita cari amannya di atas jam 12 gitu. Dan PR-nya tuh yaitu jangan harus dipagar, jangan sampai merusak tanaman warga sekitar. Gimana pun kan domba kan nggak tahu tuh ini punya siapa asal makan aja. Kalau kita kan dari 17 hektar ini udah kita pagar, jadi insya Allah lah dalam lokasi ini aman gitu. Cuma PR-nya yaitu jangan sampai anjing. Nah, khawatirnya kan ada anjing bisa dimakan, bisa diserang gitu. Kita udah yang dalam ini insya Allah udah safety lah gitu. Nah, berarti jadi kita nggak terlalu khawatir gitu. gitu ya. Ya paling ketika nanti sampai kandang jam 4 kita kasih air minum garam, dia minum, kita kasih sedikit lah rumput biar nggak berisik gitu. Karena di kandang kan ada jantan yang nggak dikeluarin. Nah, ketika dia makan, dia nggak makan ikut berisik kan, kalau udah kenyang gitu. Ya udah kita aurin aja sedikit gitu. Jadi emang sangat mempres biaya operasional gitu. Mantap nih teman-teman. Boleh ditiru dan boleh dicoba juga. Ya, boleh. Yang punya lahan gitu ya. Iya, sama PR-nya itu harus rotasi juga gitu. Kita kan kenapa bisa di bawah ini kan karena yang di atas lahan kita udah kering. Kemarau sekarang kan cepet banget keringnya. Gitu. Harus ada lahan rotasinya juga, misalnya lahan A selama 1 bulan, lahan B bulan kedua, lahan C bulan ketiga. Nah, kembali lagi gitu. Gitu. Jadi kan biar ada kesempatan rumput tumbuh gitu. Kalau kita fokus di lahan A aja, nanti si pucuk rumput itu akan habis, bahkan nanti si rumputnya bisa mati gitu. Jadi memang harus nggak sesederhana itu juga gitu, nggak gampang juga gitu, nggak langsung gemuk gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk penjelasan pembaran mungkin kayak gitu aja. Iya, betul. Kali ini gitu. Emang cerita dari kebun farm mungkin teman-teman nanti dari yang nonton di Hiji TV mungkin ada pengalaman-pengalaman bisa di-share lah di kolom komentar gitu. Cerita-ceritanya yang mungkin dari saya kurang atau mungkin dari saya salah bisa dikoreksi. Nah, gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan juga tanyakan aja ya. Aja, pokoknya ada mas selalu ready ya. Oke, siap. Nah, mungkin untuk kali ini videonya ini sekian aja teman-teman. Ya, tinggal nunggu before afternya. Siap. Nanti kita lanjut juga berarti untuk yang afternya. Lihat tadi kan kita keluar kambing kurus-kurus 2 jam sampai 3 jam kita lihat afternya nih. Nah, gitu teman-teman. Berarti kita lihatnya nanti udah pada pulang jam berapa tuh pulangnya tuh? Kira-kira jam 3-an, jam 4, jam 5 gitu. Nanti kita tunggu domba-dombanya pulang, kita lihatin lah afternya gitu nih. Nah, tancapin terus teman-teman, jangan lupa di subscribe juga. Nah, ini sekarang udah sore hari ini ya. Nah, betul. Kita lihat afternya nih gitu. Kalau kita kan biasanya jam 1
jam 12 ke atas itu kita keluarin, mulai jam 4 nih, sekarang udah 16.14, kita mulai masuk kandang. Nah, kita lihat afternya setelah diumbar. Ini udah kambing juga udah pada pulang. Nah, ini kan kalau kita kan materinya dua nih, ada domba, ada kambing. Nah, kambing Jawa ini di kebun farm itu bisa jadiin kambing perah. Gitu. Kita juga jual produk turunannya itu susu kambing murni, kambing umbaran. Gitu tuh udah mulai pada masuk tuh kalau di kambing. Langsung gitu. masuk. Nah, kalau domba itu tapi masih sebagian, ini belum full semua nih. Belum pulang semua nih. Belum pulang semua. Tuh kambing juga. Ya gitu. Ayo kita lihat sebagian dombanya. Siap nih. Lagi OTW nih, lagi di mana nih? Kita jemput pulang. Jemput aja. Baru sebagian yang pulangnya nih. Tuh baru sebagian tuh. Ini teman-teman, kita jemput domba-dombanya. Dan tipsnya tuh dari kita kalau buat ngahun domba tuh sebisa mungkin kita dari belakang. Dari belakang ya? Iya, nggak boleh dari depan. Justru kalau nanti dari depan dia akan susah gerak, malah kagok ada kita. Gitu. Jadi kalau bisa dari belakang atau enggak dari samping belakang, baik kanan atau kiri, dia pasti ngikutin. Nah itu tuh sebagian. Oh, ini. Nah udah deket tuh. Sambil pulang sambil makan lagi ya? Gitu, makan terus. Bebas sih parasmanan. Nah itu kambing, itu circle kambing, itu circle domba. Gitu. Kelihatan kan, A? Wis, iya ya. Udah mulai pada ngisi-ngisi. Iya, udah bulat aja. Itu jalannya terjal, A. Siap lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, A. Waduh, adventure ini. Iya, gas. Ini sungai, cuma kalau kemarau surut. Nah, itu. Nah, ini dia. Waduh, udah pada kembung-kembung nih. Udah. Isi semua perutnya. Bisanya. Yuk, kita pulang. Domba-dombanya pulang ke kandang ke atas nih, teman-teman. Kita cari. Lihat perutnya yang tadinya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Yuk, kita pulang ke kandang. Mana? Nggak terjal nih. Nah. Lewat batu-batuan. Iya. Lewat tebing. Seru juga ya. Climbing. Adventure. Tuh. Gini kalau ngembala nih. Makan mulu, yuk. Jalan. Oh ya, lagi udah ini nih perutnya ya. Lihat. Tadi kan tidak demikian ya. Iya. Aduh, ini salah jalan, A. Oh, benar. Tuh dia tahu sendiri. Oh. Udah hafal dia. Ya, turun. Aduh. Kambing. Nah. Wah. Tuh. Malah ke sana. Waduh, salah. Salah, dari minum dia. Dari airnya. Nah, kali ini kita Oh, itu tuh minum dulu. Nah, seru-seruan teman-teman nih. iya, Tat. Nah, minum Minum dulu kayaknya. minum dulu. Isi energi. Nah, sekali lagi coba. yang udah. Ya.
nunggu di gerbang ini ya. Iya, terus habis ini kita absen dulu nih. Absen dulu. Absen dulu. Jangan nih. sampai lengah, jangan sampai ketinggalan. Biasanya karena sibuk makan, kasihkan makan, akhirnya ketinggalan. Gitu. Kalau kita biasanya kalau untuk ngabsen ngitung atau enggak, kalau misalnya yang bawa anak tuh lihat induknya. Gitu. Biasanya pasti ikut anaknya. Absen dulu nih. Mana Rudi? Ya, lengkap insyaallah aman. Siap. Ya, kita buka pintunya. Kita menuju ke kandang nih, teman. Kita sambil membala domba-dombanya pulang ke kandang. Ya. Woi, santai bos. Santai. Woi. Pornya nih, lihat nih. Kita bisa mengubah kambing kurus ini dalam waktu 2 jam lebih. Nah, sekarang alhamdulillah udah pada masuk semuanya Masuk nih. kandang. Gitu. Jadi Adam kalau di kita tuh setelah ngumbar, setelah berlari-lari ria, nyari makan, nah Prasmanan gitu ya. prasmanan, pulangnya diistimewakan lagi dengan kasih silase rumput odot dan pakcoy. Gitu. Biar apa? Kalau kebetulan di kandang ini ada nggak full diumbar, jadi kalau temen yang di satu blok atau satu kotaknya dikasih makan, ini kan berisik nih. Nah, akhirnya kita kasih gitu. Kenapa kita dipakai silase? Karena satu dulu musim kemarau, ini stok yang lalu gitu. Jadi sekarang kita nggak kewalahan ngadepin musim kemarau. Betul, udah ada gitu. stok Udah sekarang ya. stok, gitu dengan mengadopsi nilai tradisional di umbar dan mengadopsi nilai modernnya, yaitu dengan silase rumput odot gitu. Jadi salah satu kolaborasi epik lah iya, yang diadopsi di kebun farm ini. Siap. Ini berarti perut-perutnya tuh. Wis. Makin gede atau ya? Iya. Ini cuma rumput dan bahan kering aja, konsentrat. Berarti ini setelah pulang dari umbaran itu Iya. kisaran berapa kilo nih? Ini kan 50 ekor ya. Jadi satu tong itu kita 50 kilo, jadi satu ekor kena di 1 kiloan. Kisaran Gitu. 1 kiloan lah ya. 1 kiloan. Nah, mungkin gitu teman-teman nih. Dia akan lapar lagi sampai esok hari, sampai diumbar lagi. Jadi nyambung lagi lah. Nyambung lagi gitu. Jadi emang kan gimana pun domba tuh tergantung kebiasaan. Ya, betul, Pak. Nah, dan kebiasaan di kebun farm belum tentu akan beda gitu dengan kebiasaan di farm-farm lain gitu. Jadi semuanya versi terbaiknya. Jadi ya
gimana treatment kita terhadap domba itu, gitu. Ya betul. Nah ini teman-teman, mungkin video kali ini sekian saja ya. Aman. Karena udah kembali lagi ke kandang. Iya, karena terima kasih JTV, jadi kita bisa sharing cerita gitu seharian full dari after sampai before sampai after. Ya kambing, domba dan kambing kita di kebun farm, ngelihat grusuk-grusuk ke kebun gitu. Terima kasih Adam nih jauh-jauh dari Tasik gitu. Siap. Pokoknya pantangin terus HGTV, itu channel paling top lah. Amin ya. Mudah-mudahan makin bisa bermanfaat buat para peternak, buat teman-teman semuanya pecinta hobi domba ya. Ya. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Video kali ini mungkin kedepannya kita ngonten lagi ke sini kali ini. Besoknya kita mau ngonten apa lagi lah. Ya, betul. Siap. Request aja buat teman-teman gitu ya. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman peternak lainnya agar mereka juga dapat tahu lah gitu. Bahwa di sini juga ada domba sistem umbaran gitu ya. Nah, mungkin gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.